Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang sangat besar setelah nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah adalah nikmat diberi kesempatan, keistiqomahan untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Pagi ini kita kembali diberi nikmat yang besar, bisa duduk bermajelis di masjid yang kita cintai, dalam rangka untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain dalam kebenaran dan kesabaran. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kegiatan ini bernilai ibadah dan amal soleh yang diterima oleh Allah. Begitu pula kita berharap semoga usaha kita untuk belajar membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pagi ini alhamdulillah di hari pertama di tahun baru Masehi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan yang bermanfaat insyaallah. Yang mana kita ketahui tadi malam tentunya tidak sedikit saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimah yang melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat, bahkan berbau maksiat. Ada maksiat yang sifatnya hanya dosa kecil, ada maksiat yang dosa besar, bahkan ada maksiat yang bentuknya kesyirikan. Maka sebagai seorang muslim dan muslimah kita harus merasa sedih dengan fenomena itu dan kita harus banyak-banyak bertaubat serta berdoa kepada Allah semoga maksiat-maksiat yang telah dilakukan tidak membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azabnya kepada kita semuanya. Maka kewajiban kita jika kita bisa menasihati saudara-saudari kita, kita harus menasihati, menyampaikan bahwa perayaan tahun baru bukanlah perayaan yang disyariatkan. Terlebih dengan kegiatan-kegiatannya yang berisikan maksiat dan dosa. Jika kita bisa mengingatkan maka harus mengingatkan. Jika tidak bisa mengingatkan, maka setidaknya mari banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah. Karena itulah penangkal siksa dan penangkal azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa umatmu, wahai Muhammad,
selama engkau berada di tengah-tengah mereka, selama engkau masih hidup, Allah tidak akan menyiksa umatmu. Makanya orang kafir Quraisy itu walaupun sangat kurang ajar kepada Nabi Muhammad SAW, mereka tidak dibinasakan oleh Allah dengan satu kali siksa, karena masih ada Nabi Muhammad SAW. Naam. Dan penangkal yang pertama sudah tidak ada. Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Maka tersisalah penangkal azab yang kedua. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selama mereka beristighfar. Maka mari memperbanyak istighfar para jamaah yang dirahmati Allah. Banyak beristighfar untuk dosa-dosa kita sendiri utamanya. Begitu pula banyak beristighfar untuk kaum muslimin dan muslimah pada umumnya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan menjauhkan kita dari berbagai musibah dan bencana. Naam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pembahasan tentang makna bacaan dan gerakan solat. Kita baca dari buku Rahasia Solat menurut Ibnul Qayyim. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang takbiratul ihram, kita membahas tentang doa iftitah, kita membahas tentang sedekap, kita membahas tentang ta'awudz atau isti'adzah setelah membaca doa iftitah. Maka harapannya semoga yang sudah kita pelajari bisa kita amalkan atau sudah kita amalkan. Sudah diamalkan nggih para jamaah nggih? Kemarin kita membahas tentang pembahasan-pembahasan tadi yang kalau kita tadaburi maka seharusnya membuat kita semakin khusyuk dalam sholat kita. Pagi ini kita masuk ke halaman 40. Penulis memberi judul Keadaan Hamba Ketika Membaca Al-Quran. Penulis mengatakan, ketika sang hamba membaca Al-Quranul Karim, sesungguhnya tatkala itu dia sedang berbicara dengan Rabb-nya dan bermunajat kepadanya. Maka waspada dan berhati-hatilah agar tidak mendapat murka Allah di dalamnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berbicara dengan Allah. Makanya disunnahkan ketika hendak sholat, ketika hendak membaca Al-Quran, kita membersihkan mulut kita. Membersihkan baik dengan siwak, dengan gosok gigi. Itu disunnahkan. Karena kita akan membaca ayat-ayat yang itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Allah akan menjawab bacaan kita. Akan kita baca di pembahasan selanjutnya. Tapi penulis tadi mengatakan, waspada agar tidak mendapat murka Allah. Ini menarik nih. Kita sedang berbicara dengan Allah. Kenapa penulis mengingatkan waspada, jangan sampai mendapat murka Allah? Bukannya kalau berbicara dengan Allah harusnya kita mendapat rahmat Allah, kan begitu? Kok penulis justru sebaliknya? Kalau sedang berbicara kepada Allah, maka hati-hati jangan sampai dimurkai oleh Allah. Bagaimana maksudnya? Beliau jelaskan di paragraf selanjutnya. Karena saat sang hamba berbicara dan bermunajat kepadanya, namun di saat yang sama hatinya berpaling kepada selainnya, dikhawatirkan dia justru hanya akan menuai kemurkaannya. Kedudukannya menjadi seperti seorang lelaki yang dipanggil oleh salah seorang raja dunia dan dihadapkan kepadanya. Namun dia berbicara kepada raja
dengan cara membelakanginya atau sambil menoleh-noleh ke kiri dan ke kanan. Sebesar apakah kiranya kemurkaan sang raja terhadap orang yang bersikap demikian? Itu yang beliau maksud. Dan betul seperti itu nih para jamaah. Ketika kita berbicara dengan orang, ini orang biasa, kita bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Kita kalau bicara dengan orang tapi orangnya tidak perhatian, kita ngomong tapi orangnya malah melengos-melengos ke kanan, ke kiri begitu. Atau kita ngomong tapi orangnya malah sibuk main HP. Tersinggung atau tidak para jamaah? Tersinggung, kita tidak suka. Itu orang lain. Apalagi anak kita sedang berbicara dengan anak malah tidak perhatian, main HP, main-main, malah menoleh ke kanan, ke kiri. Kita tersinggung kalau orang yang kita ajak bicara itu tidak fokus mendengarkan apa yang kita bicarakan. Itu kita yang bukan siapa-siapa. Maka bagaimana jika hal itu kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita sholat memang wajahnya menghadap ke kiblat. Fisiknya menghadap ke kiblat, lisannya membaca Al-Fatihah, membaca doa-doa dalam sholat. Tapi hati kita itu tidak menghadap kepada Allah. Hati kita itu memikirkan dunia, baik berupa dagangan, keluarga, hobi, permainan. Tentunya itu sangat-sangat tidak pantas. Tidak pantas kita menghadap kepada Allah tapi melengos ke kanan dan ke kiri, itu tidak pantas. Lah gambarannya seperti itu para jamaah. Kenapa sih orang sholat pahalanya berkurang kalau tidak khusyuk? Ya karena ini tadi. Karena semakin dia tidak khusyuk, semakin dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin dia tidak khusyuk, semakin dia kurang ajar, tidak sopan kepada Allah. Makanya pahalanya pun semakin sedikit yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita saja tersinggung, diperlakukan seperti itu, maka tentunya Allah pun juga tidak suka. Ketika kita sholat tapi tidak khusyuk. Nah ini sebuah peringatan untuk diri pribadi dan jamaah sekalian. Bahwa kalau sholat itu ya harus khusyuk. Tidak bisa tidak. Begitu nggih. Jadi semua sholat, baik yang fardu 5 waktu, yang sunnah, ya semuanya harus khusyuk. Sholat itu memang harus khusyuk. Tidak bisa kok kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak. Sholatnya kan 5 Ustadz. Mungkin yang khusyuk 2, yang 3 tidak. Mungkin gak apa-apa. Tidak begitu. Kalau sholat ya harus khusyuk. Makanya selalu kita ingatkan dengan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Ciri pertama orang beriman itu, ciri pertama orang yang berbahagia itu, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Maka kalau sholat para jamaah harus khusyuk. Nah kemarin sudah kita singgung sekilas bagaimana biar khusyuk. Pokoknya kalau sudah niat ingin sholat, tinggalkan semua kepentingan. Kalau memang kita ingin sholat, apalagi sholat fardu, tinggalkan semua pikiran, semua kesibukan, semua kesenangan itu lupakan. Paling cuma 10 menit. 10 menit itu sudah lama, Masya Allah. 10 menit itu lama. Kita sholat itu paling tidak sampai 10 menit. 10 menit itu kalau sholat subuh bacaannya sudah panjang itu, Masya Allah. Jadi kalau memang kita ingin sholat, tinggalkan semua pikiran-pikiran itu sementara. Fokus untuk khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tidak khusyuk, kita tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi kita akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu sedikit peringatan di awal kajian kita. Kemudian di halaman selanjutnya beliau akan membahas
tentang surat Al-Fatihah secara umum terlebih dahulu, nanti beliau akan memperinci satu persatu ayatnya. Beliau memberi judul keadaan hamba ketika membaca surat Al-Fatihah. Di sini beliau langsung masuk ke surat Al-Fatihah. Dan beliau tidak membahas tentang basmalah. Okay? Karena memang buku ini bukan sedang membicarakan hukum fikih. Bukan sedang menjelaskan hukum fikih. Makanya beliau tidak menjelaskan tentang basmalah. Namun sedikit kami singgung terkait dengan basmalah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dijaharkan atau tidak dijaharkan ketika kita menjadi imam, basmalahnya lirih atau dikeraskan, itu adalah sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan memang khilafnya panjang sekali. Sampai-sampai Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan dalam Zadul Ma'ad, kalau mau ditulis pembahasan tentang basmalah itu sampai tuntas, itu bisa sampai 1 jilid besar, kata Ibnul Qayyim rahimahullah. Kenapa? Karena hadisnya banyak. Dan yang menjadi masalah adalah as-sahih minha ghairu sarih, was-sarih minha ghairu sahih. Artinya hadis-hadis yang sahih menerangkan tentang bacaan basmalah itu tidak ada yang secara lugas, secara tekstual menjelaskan harus dibaca keras atau dibaca lirih. Kalau hadisnya sahih, dia tidak lugas, tidak gamblang, tidak secara tekstual menjelaskan keras atau lirih bacaannya. As-sahih ghairu sharih. Sebaliknya, as-sharih ghairu sahih. Ada hadis-hadis lain yang secara tekstual dan secara gamblang menjelaskan bacaannya harus keras atau harus lirih, tapi masalahnya hadis-hadis itu kebanyakan tidak sahih. Jadi masalahnya kompleks seperti itu. Maka kata Ibnul Qayyim, kalau mau ditulis sampai tuntas ini yastad'i mujalladan dhahman. Harus tertuang dalam 1 jilid besar. Tapi intinya kata Ibnul Qayyim rahimahullah, ini yang harus kita ingat ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, memang ada riwayat Rasulullah SAW membaca basmalah dengan keras, Bismillahirrahmanirrahim, ketika akan membaca Al-Fatihah. Namun lebih banyak riwayat yang mengatakan beliau membaca basmalah dengan lirih. Jadi kalau sholatnya jahriyah, sebelum baca Alhamdulillahirabbil alamin, lebih banyak riwayat yang mengatakan beliau membaca dengan lirih. Karena riwayatnya demikian, maka yang lebih kuat adalah wallahu a'lam, bacaan basmalah dibaca secara lirih. Oke, dalam sholat jahriyah basmalahnya lirih, Alhamdulillahirabbil alamin itu awal bacaan yang keras. Tapi kalaupun mau sesekali dibaca keras itu juga boleh. Karena ada riwayat yang sahih pula menerangkan tentang hal itu. Jadi dalam hal ini tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipermasalahkan, semuanya ada dalilnya. Mau basmalahnya keras, mau tidak keras. Itu semuanya ada dalil dari Rasulullah SAW. Antum jangan sampai pindah masjid gara-gara imamnya baca bismillahnya keras begitu. Itu khilafiyah. Enggak perlu pindah masjid hanya gara-gara baca bismillahnya keras. Enggak perlu antum menuduh imam macam-macam kalau bacaan bismillahnya keras. Barangkali kita yang kurang piknik begitu kan? Masya Allah. Nanti kalau ada ustadz ngimami, kok bismillahnya keras? Ini ustadznya kayaknya masih ke NU-NU-an begitu. Bukan ke NU-NU-an, kitanya yang kurang belajar. Begitu nggih. Naam. Taib itu hanya sekilas saja. Nanti bisa dibaca dengan lebih terperinci. Pembahasan di halaman 41, penulis mengatakan, seyogianya bagi seorang hamba yang melaksanakan sholat
untuk berhenti sejenak di setiap akhir ayat surat Al-Fatihah yang dibacanya. Ini penting. Okay. Ada sunnah para jamaah yang dirahmati Allah. Ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca Al-Fatihah berhenti di setiap ayatnya. Okay. Berhenti di setiap ayatnya. Untuk apa? Penulis mengatakan seraya menunggu jawaban Rabb-nya. Kita berhenti itu untuk menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita baca nanti jawabannya seperti apa. Oke, jadi itu sunnah. Baca Al-Fatihah per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Berhenti. Maliki Yaumiddin. Berhenti. Seterusnya. Per ayat berhenti. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lain-lain. Al-Imam Al-Albani, Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam sifat salat Nabi, beliau menukilkan perkataan Abu Amr Ad-Dani mengatakan tentang sunnah membaca Al-Fatihah per ayat, berhenti di setiap ayat. Beliau mengatakan wa kana jama'atun minal a'immatis salifin wal qurra'il madin yastahibbuna al-qat'a 'alal ayat. Dan dahulu para ulama salaf dan ahli qiraah terdahulu mereka menganjurkan untuk berhenti di setiap penghujung ayat. Wa in ta'allaqa ba'duhunna bi ba'din. Walaupun satu ayat dengan ayat berikutnya maknanya berkaitan. Oke. Dalam Al-Quran banyak seperti itu. Dua ayat berurutan dan maknanya sangat berkaitan. Walaupun begitu tetap disunahkan membaca ayat per ayat. Nah, maka itu perlu diperhatikan. Kadang-kadang kita terlalu mengejar irama begitu nggih. Masya Allah. Pengen kayak Musyari Rashid, Masya Allah. Pengen kayak Hani Rifai. Akhirnya harus mengejar nada, ayatnya disambung-sambung begitu. Ya bagus. Kalau suaranya bisa mirip, alhamdulillah begitu kan. Tapi kalau nggak mirip itu jangan memaksakan. Jamaahnya tidak nyaman kan begitu. Kalau dengar orang baca Quran tapi suaranya dipaksa itu kan nggak enak kan didengarnya. Makanya yang lebih bagus itu memperhatikan tahsin, memperhatikan tajwidnya, ahkamnya. Kalau kita tahsinnya bagus, tanpa dibuat macam-macam pun sudah bagus, Masya Allah. Didengar itu sudah enak. Nah, di antara yang membuat bacaan itu enak didengar para jamaah dan mudah untuk ditadaburi adalah kita wakaf, kita berhenti di setiap ayat. Itu salah satu cara nih, agar kita itu lebih mudah mentadaburi ayat, menghayati ayat. Begitu pula jamaah yang di belakang kita lebih nyaman dengan bacaan kita, berhenti di setiap ayatnya. Baik. Sekarang kita baca, apa jawaban Allah jika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat? Hingga seakan dia mendengar jawaban Rabb-nya, Hamidani abdi, artinya hambaku telah memuji aku setelah dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Beliau sedang menjelaskan hadis. Hadisnya disebutkan di belakang. Hadisnya disebutkan di belakang, tidak usah kita baca, langsung dibaca penjelasan di halaman ini saja. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, jika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam semesta. Maka Allah menjawab bacaan kita dengan mengatakan Hamidani abdi. Hambaku ini telah memujiku. Masya Allah. Kita berbicara dengan Allah para jamaah. Itu luar biasa. Sekarang saja
Sekarang saja ada orang bisa foto bareng Pak Jokowi itu sudah bangganya Masya Allah. Saya pernah mampir makan di mana begitu, nggih. Mampir makan di mana begitu, ada foto pemilik tempat makan bersama Pak Jokowi, Masya Allah. Itu dipajang, bukan cuma satu, di depan ada, di samping ada, di mana-mana ada fotonya Pak Jokowi. Sangat senang, sangat bangga ketika beliau pernah mampir di tempat makan itu. Oke. Lah ini bukan hanya Pak Jokowi hafidhahullah, kita itu berbicara dengan Allah. Kita membaca Al-Fatihah dan Allah menjawab bacaan kita. Satu persatu para jamaah. Kalau kita misalnya sholat duhur dan asar, sholat sirriyah, kita semua baca Al-Fatihah. Semua bacaan kita akan dijawab satu persatu oleh Allah. Saya baca, dijawab oleh Allah. Jenengan semuanya baca, semuanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Kita yang sholat di sini semuanya dijawab. Yang sholat di masjid lain dijawab semua oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Bagaimana caranya Ustadz? Sebanyak ini orangnya, waktunya berbeda-beda, tempatnya berbeda-beda. Bagaimana bisa? Pasti bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa dan maha mampu. Itulah sifat Allah, maha mampu. Ini juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa sifat Allah itu tidak bisa disamakan dengan sifat makhluk. Naam. Yang mengatakan kalau Allah turun ke dunia bagaimana, turun ke langit dunia bagaimana caranya? Di sini sepertiga malam terakhir, besok di sana sepertiga malam terakhir, di sana sepertiga malam terakhir. Bagaimana caranya? Maka pakai dalil ini, kalau Allah bisa menjawab bacaan kita satu persatu, okay, maka Allah pun bisa turun di sepertiga malam terakhir kapanpun, dimanapun, dan Allah maha mampu dan tidak bisa disamakan dengan kita. Okay. Tidak usah pusing-pusing memikirkan. Pokoknya percaya saja dengan sifat-sifat yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan hadis. Kembali ke pembahasan kita. Itu jawaban Allah ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ini kita sedang memuji Allah. Ayat pertama, kita memuji Allah. Ayat kedua, kemudian setelah membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, hendaknya dia berhenti sejenak guna menunggu jawaban Rabbnya. Athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ayat kedua juga pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Ayat ketiga, setelah membaca Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, hendaknya dia menunggu jawaban Rabbnya. Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Jadi 3 ayat itu, para jamaah yang dirahmati Allah, 3 ayat itu semua isinya pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu ayat yang keempat, kita berikrar. Setelah membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Hayati ayat yang keempat para jamaah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat yang luar biasa. Nanti akan dijelaskan oleh beliau lebih terperinci dalam pembahasan selanjutnya. Kita berikrar bahwa hanya beribadah kepada Allah dan hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia menunggu Rabbnya berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maksudnya begini para jamaah. 3 ayat pertama, 1, 2, 3, itu semua pujian untuk Allah. Kita memuji Allah, kita belum minta apa-apa. Kita baru memuji Allah sampai 3 ayat. Baru ayat keempat itu terbagi menjadi 2. Iyyaka na'bud itu untuk Allah. Karena kita berikrar bahwa kita hanya akan beribadah kepada Allah. Ibadah kita itu
kita tujukan, kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan separuhnya lagi untuk kita. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Pertolongan Allah itu akan kita dapatkan menjadi keuntungan kita. Oke. Jadi 3 ayat pertama pujian untuk Allah. Sedangkan ayat yang keempat adalah separuh-separuh. Separuh pertama untuk Allah, separuh kedua untuk kita. Setelah kita berikrar demikian, kita setelah membaca ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, kita mengatakan setelah itu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Seyogianya hamba tersebut menunggu Rabbnya menjawab, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi kita berdoa kepada Allah setelah kita memuji Allah. Di sini faedah yang bisa kita simpulkan, itulah adab doa yang diajarkan oleh Allah. Sebelum kita memohon apa-apa para jamaah, dahulukan pujian untuk Allah. Sebutkan nama-nama Allah sebanyak-banyaknya. Oke. Sebelum kita minta, ya Allah beri kesehatan, ya Allah beri pekerjaan, seterusnya. Sebelum kita minta dalam doa-doa kita itu, pujilah Allah setinggi-tingginya. Sebutkan nama-nama Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Hayyu, ya Qayyum. Sebutkan sebanyak-banyaknya. Baru kita haturkan permohonan kita. Seperti yang diajarkan oleh Allah dalam surat Al-Fatihah ini. Berapa nama yang kita sebutkan dalam 3 ayat tadi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa nama di situ? Asmaul Husna ada berapa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada 2. Ada 2 yaitu Allah, lillah. Allah itu Asmaul Husna yang paling besar. Allah. Terus yang kedua apa? Rabb. Rabb. Ayat yang kedua Ar-Rahmanir Rahim. Ada berapa nama? 2 berarti 4. Maliki Yaumiddin. Ada berapa nama? 1. Malik, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. 5. Kita sebutkan 5 dalam ayat ini, dalam surat ini afwan. Kita sebutkan 5 nama Allah, baru kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Begitulah cara kita berdoa kepada Allah para jamaah. Kalau mau berdoa sebutkan nama Allah sebanyak-banyaknya. Sebutkan apa saja, sebutkan nama Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya seterusnya sebutkan. Baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berdoa dengan cara seperti itu, maka insya Allah Allah mengijabahi. Seperti yang Allah sebutkan dalam dalam jawaban ketika kita membaca Al-Fatihah. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Berarti Allah akan mengijabahi doa kita. Karena kita berdoa dengan mendahului doa kita dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Itu secara sepintas beliau menjelaskan makna surat Al-Fatihah. Jadi intinya para jamaah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab bacaan-bacaan kita semuanya tanpa terkecuali. Maka seperti disebutkan di awal kajian tadi, kalau kita berdoa dan berbicara dengan Allah, kok kemudian kita itu tidak khusyuk, itu sangat-sangat tidak sopan. Sangat-sangat tidak sopan. Allah itu sedang berbicara kepada kita loh. Seakan-akan kalau kita tidak khusyuk berarti kita malah melengos ke kanan dan ke kiri. Allah berbicara dengan kita malah kita menoleh ke sana kemari.
malah memikirkan pekerjaan, memikirkan kesehatan, yang lain-lain. Itu tidak sopan. Allah berbicara dengan kita dan kita tidak mendengarkan, kita tidak fokus. Oleh karena itu, dalam sholat teruslah berusaha untuk khusyuk. Hayati bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Langsung ke halaman 45. Halaman 45. Kandungan makna alhamdulillah. Beliau sekarang memperinci makna ayat-ayat dalam Al-Fatihah satu persatu. Kata penulis, cakupan makna alhamdulillah, segala puji bagi Allah, meliputi seluruh kehidupan dunia dan akhirat. Memenuhi langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya dan yang ada pada keduanya. Seluruh alam mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Penciptaan dan perintah Allah. Penciptaan itu satu, penciptaan. Dan perintah Allah, perintah itu dua. Penciptaan dan perintah Allah Subhanahu wa taala itu bersumber dari alhamdulillah. Tegak dengan alhamdulillah serta eksis dengan alhamdulillah. Jadi maksudnya para jamaah, penciptaan seluruh makhluk itu atas dasar karena Allah zat yang maha terpuji. Maka tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah sia-sia tanpa manfaat. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah itu isinya mudarat semua, tidak ada manfaatnya, tidak ada. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan apapun, menakdirkan apapun, dimanapun, kapanpun kepada kita, maka kita tetap harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan, menakdirkan apapun, kita harus memuji Allah. Diberi kesehatan, alhamdulillah. Bagaimana doanya? Kalau diberi nikmat dan hal yang menyenangkan, bagaimana doanya? Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebaliknya ketika dapat musibah juga tetap alhamdulillah. Bagaimana doanya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah dan kebaikan. Naam. Maka kita tidak boleh tidak memuji Allah, harus selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan, perintah pun begitu. Semua perintah-perintah Allah itu berdasarkan alhamdulillah. Maksudnya semua perintah Allah itu adalah kebaikan. Allah tidak pernah memerintahkan yang tidak baik. Sama sekali tidak pernah. Semua perintah Allah adalah kebaikan. Maka jika ada perintah-perintah Allah yang masih sulit untuk kita kerjakan. Karena menurut perhitungan kita, kalau kita melaksanakan perintah itu kita akan rugi. Misalnya kita bekerja mencari nafkah di tempat yang ternyata itu haram. Dan kita baru tahu belakangan. Kita sudah terlanjur bekerja di situ, punya jabatan, gaji sudah menggiurkan, Masya Allah. Belakangan kita baru tahu, oh ternyata ini pekerjaan yang haram. Maka kita harus mengedepankan perintah Allah. Perintah Allah itu semua berdasarkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti yang terbaik adalah mengikuti perintah Allah. Jangan pakai perhitungan akal kita. Akal kita itu sangat-sangat pendek. Jangan mengikuti perhitungan hati kita. Hati kita pun juga sempit. Allah yang maha tahu, maka dahulukan perintah-perintah Allah atas segala-galanya. Nah, kemudian, jadi kata penulis, alhamdulillah segala puji bagi Allah itu adalah sebab terciptanya segala yang ada
Dan alhamdulillah itu merupakan puncak tujuan setiap makhluk yang ada. Semua yang tercipta karena Allah Maha terpuji dan semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Maka kalau tidak beribadah kepada Allah, tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makhluk yang keterlaluan. Makanya tidak salah jika Allah Subhanahu wa taala menyiksa makhluk yang seperti itu. Tayyib. Itu makna alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu maknanya. Beliau menjelaskan panjang lebar, panjang lebar sampai 4 halaman. Nanti bisa dibaca sendiri para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dibaca sendiri di rumah masing-masing. Kita tidak bisa membaca semuanya. Halaman 49 sekarang. Halaman 49. Aspek ubudiyah dalam firman-Nya Rabbil Alamin. Adapun ucapan seorang hamba Rabbil Alamin, Rabb seluruh alam, salah satu makna ubudiyahnya adalah kesaksian atas keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam sifat rububiyahnya. Selain sebagai Rabb dan pencipta. Rububiyah itu berarti sifat-sifat Allah. Rabb dan pencipta alam semesta. Kemudian pemberi rizki dan pengatur seluruh alam semesta. Dia yang mengadakan dan melenyapkan alam semesta. Dia juga satu-satunya Rabb alam semesta yang berhak diibadahi, satu-satunya Rabb yang layak dimintai perlindungan dan pertolongan dari segala bencana dan cobaan. Tayyib. Jadi dalam ayat yang pertama ini para jamaah kita menyebutkan 2 makna. Alhamdulillah, Allah itu nama Allah. Rabbil Alamin. Rabb itu juga nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah, sekarang kita mencoba berusaha untuk memahami 2 makna ini. Nama yang pertama adalah nama Allah. Apa arti Allah? Para jamaah pernah mencari? Pernah mencari di buku atau mencari di handphone begitu? Allah. Apa arti Allah? Nggak apa-apa para jamaah. Namanya anak-anak biar bermain nggak apa-apa. Antum dulu ketika kecil juga bermain kan? Masa antum ketika kecil udah serius kayak gini kan nggak mungkin. Nggak apa-apa. Biarkan. Biar senang di majelis ilmu sejak kecil, Masya Allah. Nah, tayyib. Allah. Para jamaah pernah mencari apa arti Allah? Allah itu artinya sembahan. Allah itu artinya sembahan. Artinya ma'luh atau ma'bud. Allah itu artinya adalah zat yang disembah. Berarti nama Allah itu mengharuskan apa? Mengharuskan kita untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah itu artinya sembahan. Kalau kita tahu bahwa Allah adalah zat yang harus disembah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus menyembah Allah, Allah itu zat yang harus disembah, berarti kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian disebutkan nama Rabb. Rabb itu apa artinya? Rabb. Tadi barusan kita baca, apa arti Rabb itu? Rabb itu maknanya 3. Rabb itu maknanya 3. Yang menciptakan, memiliki, dan mengatur. Menciptakan, menguasai, dan mengatur. Itulah arti Rabb.
yang menciptakan, menguasai, dan mengatur. Jadi maksud saya begini, kita mentadaburi ayat yang pertama, disebutkan dua nama. Nama yang pertama yaitu nama Allah adalah mengharuskan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Naam. Nama Rob itu menjelaskan alasannya. Kenapa sih kita itu harus beribadah kepada Allah? Karena dia adalah Rob. Dialah yang menciptakan kita. Dia yang menguasai hidup mati kita. Dan dia yang mengatur seluruh urusan kita. Jadi baru ayat pertama saja kita itu sudah betul-betul berserah diri kepada Allah para jamaah. Baru ayat pertama itu kita sudah berserah diri kepada Allah. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi sesembahanku. Rabbil alamin, yang aku sembah karena dialah yang menciptakan, menguasai dan mengatur hidupku. Masya Allah. Begitu kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, itu makna ubudiyah yang ada dalam ayat yang pertama. Bisa dipahami atau tidak para jamaah? Bisa membedakan arti Allah dengan Rabb, ya. Artinya beda. Nanti kalau ada waktu, coba dibaca penjelasan. Kenapa ada doa diawali dengan Allahumma? Kenapa ada doa diawali dengan Rabbi atau Rabbana? Itu ada pembahasannya. Kalau belum tahu berarti kita memang kurang piknik begitu. Itu panjang sekali dijelaskan oleh para ulama, Masya Allah. Kok doa ini awalnya Allahumma? Kok doa yang ini awalnya Rabbana atau Rabbi? Itu ada pembahasannya. Apa pembahasannya? Kembali seperti tadi. Allah itu zat yang harus diibadahi. Kenapa harus diibadahi? Karena dia itu Rabb. Dia itu yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh hidup kita dan urusan kita. Masya Allah. Baik. Makanya kalau kita mau belajar itu sebenarnya sudah nggak ada waktu untuk hura-hura, itu nggak ada waktu. Kalau kita mau belajar itu nggak ada waktu. Jangankan mau ikut memperingati tahun baru begitu ya, Masya Allah. Kita mungkin mau olahraga saja sudah waktunya tinggal sedikit. Karena seperti tadi doa-doa saja itu kalau kita pelajari maknanya sangat panjang lebar. Sangat luas. Masya Allah. Makanya salah ini masih belok lagi sedikit. Salah kalau ada orang mengatakan yang belajar ilmu agama itu orang-orang yang mohon maaf, yang memang kurang cerdas. Kalau cerdas dia akan belajar kedokteran, dia belajar teknik, dia belajar yang lain-lain. Kalau dia cerdas, belajar matematika, belajar fisika. Kalau anak saya cerdas akan saya kuliahkan di tadi fakultas-fakultas itu. Kalau anak saya biasa-biasa saja, wah ya sudah biar belajar agama saja kalau begitu. Agama kan gampang cuma baca Al-Quran. Masya Allah. Itu anggapan yang salah. Ilmu agama itu hanya bisa difahami oleh orang-orang yang sangat-sangat cerdas. Kalau tidak cerdas tidak bisa. Sangat luas sekali para jamaah. Kalau matematika itu yang menciptakan manusia. Rumusnya yang menciptakan manusia gampang dipelajari insya Allah. Fisika semuanya itu rumus manusia yang membuat. Kalau Quran dan hadis itu rumusnya turun dari langit. Masya Allah. Kita manusia kerdil seperti ini harus memahami rumus yang turun dari langit. Masya Allah. Makanya kalau punya anak cerdas, masukkan ke pondok. Biar nanti akan muncul ulama-ulama yang kompeten. Tidak muncul orang-orang yang asal ceramah, Masya Allah, yang isinya tidak karu-karuan begitu. Kalau punya anak cerdas, masukkan pesantren. Kalau nggak cerdas bagaimana Ustaz? Tetap ke pesantren. Tetap belajar agama, semuanya tetap harus belajar agama. Kan nanti masing-masing kan. Yang ini jadi misalnya ahli tafsir, Masya Allah. Yang ini jadi ahli hadis. Semuanya dibutuhkan. Makanya jangan mengira ilmu agama itu sederhana. Sangat-sangat luas sekali. Masya Allah. Tayyib, kita kembali ke pembahasan kita.
Halaman 50. Aspek ubudiyah dalam firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim. Pada perkataan seorang hamba di dalam solatnya Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, terdapat aspek ubudiyah tersendiri, yaitu persaksian atau pengakuan tentang luasnya cakupan rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu dan mencakup seluruh makhluk. Setiap wujud mendapat bagian dari rahmat-Nya yang maha luas itu. Ini maksudnya makna Ar-Rahman, para jamaah. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau dalam terjemahan kan seperti ini ya, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim itu maha penyayang. Tapi kalau kita lihat dari segi akar katanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sama-sama berasal dari kata rahmat. Okay. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama dari akar kata rahmat. Apa bedanya? Beliau sebutkan tadi secara sepintas tadi, okay. Ketika beliau mengatakan setiap wujud mendapat bagian dari rahmat-Nya yang maha luas itu. Itu adalah makna Ar-Rahman. Okay. Jadi makna Ar-Rahman adalah zat yang maha merahmati seluruh makhluknya. Itu makna Ar-Rahman. Zat yang maha merahmati seluruh makhluknya. Semuanya dirahmati. Baik yang berakal seperti manusia maupun tidak berakal. Seperti binatang, pepohonan, semuanya dirahmati oleh Allah. Baik yang taat seperti kaum muslimin, bahkan orang yang kafir sekalipun semuanya dirahmati oleh Allah. Bahkan iblis sekalipun, setan sekalipun itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iblis dikasih umur sampai hari kiamat, kan begitu? Itu dari mana? Iblis kok bisa panjang umur dari mana para jamaah? Dari Allah apa dari dia sendiri? Dari Allah. Dari Allah. Lihat, iblis itu makhluk yang sudah kurang ajar, membangkang. Okay. Tapi Allah tetap merahmati. Orang kafir itu orang yang sangat-sangat besar dosanya. Allah itu tidak suka, Allah itu tidak ridho ketika melihat orang kafir beribadah kepada selain Allah. Allah itu marah, tidak suka. Tapi Allah tetap merahmati mereka. Orang kafir tetap dikasih umur, dikasih kesehatan, dikasih rezeki, Masya Allah. Kenapa Allah memberi rahmat kepada seluruh makhluknya? Karena Allah itu maha Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman artinya zat yang maha merahmati seluruh makhluknya. Itu sudah luar biasa. Kita pakai logika nggak nyampe. Kita itu nggak nyampe. Kok bisa makhluk yang membangkang tetap dirahmati? Kok bisa? Kita coba muhasabah masing-masing. Kita dari sekian banyak teman begitu. Kita punya banyak teman. Mungkin ada salah satu di antaranya yang pernah menyinggung perasaan kita. Apa yang kita lakukan? Kalau ada orang pernah menyinggung perasaan kita, pasti sudah kutandai begitu kan? Kutandai kau, kutandai pernah menyakiti perasaan saya. Pokoknya si A pernah menyakiti perasaan saya. Saya akan tetap bermuamalah mungkin, tapi akan jaga jarak. Muamalah seperlunya. Kalau dia minta tolong ya kadang ditolong, kadang tidak. Kan begitu. Itu kita. Baru sekali saja tersinggung, Masya Allah. Sudah seperti itu. Allah tidak demikian. Seluruh makhluknya dirahmati. Masya Allah. Allah itu seluruh makhluknya dirahmati. Kita tidak ada apa-apanya begitu nih para jamaah. Masya Allah. Adapun Ar-Rahim, ini biar kita tahu apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahim yang beliau jelaskan di keterangan setelahnya itu. Apalagi, paragraf kedua ya. Apalagi rahmat yang bersifat khusus bagi hamba yang beriman
yang menjadikan seorang hamba tunduk di hadapannya. Rahmat yang khusus yang diberikan kepada orang beriman, itulah yang menjadi kandungan makna nama Ar-Rahim. Okay. Jadi bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau Ar-Rahim itu rahmatnya khusus untuk orang-orang yang beriman. Okay. Jadi orang beriman itu sangat beruntung para jamaah. Orang beriman itu sangat beruntung. Rahmat yang terkandung dalam Ar-Rahman, mereka dapat atau tidak? Dapat. Orang beriman dikasih umur, dikasih kesehatan, dikasih makan, tempat tinggal, Masya Allah. Dan rahmat yang terkandung dalam Ar-Rahim, mereka dapat atau tidak? Dapat lagi, Masya Allah. Makanya jadi orang muslim itu yang bangga. Bangga, berkali-kali saya ulang-ulang. Okay. Dan itu yang diajarkan oleh Umar bin Khattab. Orang Islam itu bangga, orang Islam itu mulia. Rahmat yang umum dapat, rahmat yang khusus juga dapat. Bangga. Nama saya Abdullah, bangga saja. Nama saya Muhammad, nama saya Saifuddin, bangga. Okay? Tidak perlu dirubah-rubah, biar ke barat-baratan, biar nggak kelihatan Islami banget namanya, begitu Masya Allah. Tidak perlu, bangga dengan identitas seorang muslim. Pakai baju koko kemana-mana, bangga. Nggak perlu misalnya ini nggak cocok Ustadz kalau pakai baju koko. Ya kalau memang ada seragamnya ya pakai seragam, maksud saya begitu ya. Jenengan kalau kerja di tempat kerja ada seragamnya tetap pakai seragam. Tapi kalau memang boleh berpakaian bebas dan tidak masalah menggunakan baju muslim, nampakkan identitas saya itu muslim. Berjenggot, tidak perlu minder, itu identitas seorang muslim. Masya Allah, bangga menjadi seorang muslim. Kaum muslimah juga begitu, berhijab di mana-mana. Harus bangga, tidak boleh minder. Kenapa? Ini Ar-Rahmanir Rahim. Kita itu dirahmati 2 kali, Masya Allah. Rahman dapat, Rahim dapat. Kalau orang kafir cuma dapat yang mana? Cuma dapat yang Ar-Rahman saja. Mereka nggak dapat Ar-Rahim. Makanya mereka nggak diberi hidayah, mereka nggak diberi iman, mereka nggak diberi kelezatan beribadah dan bermunajat, mereka nggak diberi nikmatnya membaca Al-Quran. Masya Allah, mereka tidak beri nikmat-nikmat yang seperti itu. Mereka hanya diberi rahmat-rahmat yang umum saja. Naam. Udah siang Bu ternyata Bu. Lanjut. Lanjut atau sudah? Kok malu-malu lah. Lanjut atau sudah? Satu lagi nggih. Saya tadi targetnya sampai selesai Al-Fatihah padahal. Ternyata nggak selesai ya, Masya Allah. Kebanyakan cerita kayaknya. Saya pertemuan depan coba pengen serius begitu ya, nggak ada ketawa ketiwinya biar selesai. Satu lagi, Malik Yaumiddin. Tayyib. Aspek ubudiyah dalam firman-Nya Malik Yaumiddin. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Hendaknya seorang hamba memberikan hak ubudiyah pada firman Allah ini. Bagaimana caranya? Yaitu merealisasikan kehinaan dan ketundukan dirinya, serta berlaku adil dan menahan diri dari perbuatan aniaya dan maksiat. Aspek-aspek ubudiyah lainnya dari ayat ini yaitu menghayati makna yang terkandung di dalamnya dengan menetapkan kebenaran tentang adanya hari kebangkitan. Menetapkan bahwa hanyalah Allah satu-satunya yang berhak memutuskan hukum atas seluruh makhluknya, meyakini bahwa itulah hari dibalasnya amal baik dan buruk yang dikerjakan oleh setiap hamba, dan itu adalah termasuk bagian dari hakikat alhamdulillah dan konsekuensinya. Maksudnya begini para jamaah, Malik itu nama Allah, okay? Salah satu Asmaul Husna, Malik.
Apa arti Malik tadi? Malik Yaumiddin. Apa arti Malik? Bukan raja. Kalau Malik bukan raja. Apa artinya tadi? Tertulis di situ. Pemilik. Oke. Pemilik. Malik itu artinya pemilik. Orang yang zat yang memiliki hari pembalasan. Apa makna ayat ini? Makna ayat ini pertama mengharuskan kita untuk beriman dengan adanya hari pembalasan. Ada negeri akhirat. Ada hari di mana kita dibangkitkan oleh Allah dan dihitung amal kita masing-masing. Harus percaya, muslim dan muslimah harus percaya seyakin-yakinnya. Tidak boleh ragu. Okay. Tidak boleh ragu. Tidak seperti umat-umat dalam agama lain yang tidak percaya dengan hari kebangkitan. Hidup hanya di dunia. Setelah mati selesai seperti makhluk yang lainnya. Tidak seperti itu. Hidup yang sebenar-benarnya justru di sana. Okay. Itu pertama. Harus yakin adanya hari pembalasan. Yang kedua, Malik itu artinya pemilik. Kalau Allah yang memiliki hari pembalasan dan kita ingin selamat di hari pembalasan, berarti kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Allah itu yang memiliki hari pembalasan, maka kalau mau selamat di sana beribadahlah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat lain para jamaah. Tidak ada tempat lain meminta keselamatan di akhirat kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dalam bacaan yang lain, okay, mungkin para jamaah juga pernah mendengar, okay, ada yang membaca Malik, mimnya tidak dipanjangkan, tidak ada matnya. Malik, okay, Malik Yaumiddin, okay, seperti yang ada dalam sifat salat Nabi. Okay. Maksud saya dalam surat lain kan ada. An-Nas itu panjang atau tidak? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas. Jadi ayat ini Malik Yaumiddin ada yang membaca dengan panjang seperti ini Malik yang artinya pemilik. Okay. Ada yang membaca pendek Maliki Yaumiddin. Kalau pendek Malik apa artinya? Raja. Nah, itu dua makna yang berkaitan para jamaah. Malik yang memiliki hari pembalasan. Malik yang menguasai hari pembalasan. Di mana tidak ada seorang yang berkuasa pada hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan dalam surat Al-Infitar itu. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kamu apakah hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Pada hari itu tidak ada satu orang bisa memberi manfaat kepada orang lain sedikit pun. Karena seluruh urusan pada hari itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lah, Allah itu memiliki hari pembalasan dan menguasai hari pembalasan. Perhatikan dua makna itu ya. Allah memiliki hari pembalasan dan menguasai hari pembalasan. Beda dengan manusia. Kita itu memiliki banyak hal, tapi kita tidak menguasai. Contohnya tubuh kita. Ini tubuh saya. Okay. Itu tubuhnya jenengan masing-masing. Itu ya adalah tubuh kita masing-masing. Tapi kita tidak menguasai apa-apa untuk tubuh ini. Kalau kita pengen sehat tapi Allah menakdirkan sakit. Yang terjadi sehat atau sakit? Sakit. Insya Allah. Kita punya tubuh tapi kita nggak menguasai sama sekali para jamaah. Okay. Kita punya harta. Tapi kita juga tidak menguasai harta, hanya memegang saja, hanya menyimpan saja.
Kalau kita ingin menyimpan tapi Allah menakdirkan itu hilang, habis, maka habis harta itu, tidak tersisa. Itulah manusia. Oke. Kita memiliki tapi tidak menguasai. Oke. Sebaliknya, kadang-kadang kita menguasai tapi tidak memiliki. Kadang-kadang kita menguasai tapi tidak memiliki. Misalnya apa ya? Misalnya kalau kita naik kendaraan umum misalnya, kita mesen ojek online misalnya, baik mobil ataupun motor. Ketika kita sudah order, kita menguasai, kita bisa nyuruh drivernya apa saja. Mas pelan, dia akan pelan begitu kan. Mas cepat, dia akan cepat. Mas lewat jalan sana, dia akan lewat jalan sana. Dia nurut. Kalau kita sudah order, maka kita menguasai. Tapi apakah kita memiliki? Kita tidak memiliki. Itu motornya, masnya, kita cuma naik sebentar kan begitu. Itulah manusia para jamaah. Kadang memiliki tapi tidak menguasai. Kadang menguasai tapi tidak memiliki. Jadi intinya apa? Manusia itu apa? Tidak punya apa-apa. Kita itu nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Makanya kita tidak boleh sombong. Adapun Allah Subhanahu wa taala dua-duanya. Allah itu Malik, Allah yang memiliki hari pembalasan. Allah yang menciptakan hari pembalasan, yang membangkitkan seluruh makhluk di hari pembalasan. Dan Allah Malik yang berkuasa pada hari pembalasan. Nggak ada yang bisa melakukan apa-apa pada hari itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu makanya kita itu harus terus dan terus beribadah kepada Allah, menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat, taat dan taat. Kalau sedang futur, cari semangat. Minta nasihat kepada teman, kumpul dengan orang-orang soleh, baca Al-Quran, baca sejarah perjuangan dakwah Rasulullah SAW biar kita semangat. Kalau sedang futur jangan dibiarkan, bahaya. Sebisa mungkin untuk terus memompa semangat kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh untuk menjadi hamba-hamba yang taat karena kita tidak punya dan tidak bisa apa-apa. Naam, demikian kajian kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Dan dengan mentadaburi beberapa ayat Al-Fatihah tadi, semoga kita bisa lebih khusyuk dalam sholat kita. Yang tadi sudah dibaca, didengarkan, jangan dibiarkan lewat begitu saja. Tapi dicatat, diingat-ingat, dihayati ketika kita sedang sholat agar kualitas sholat kita semakin baik dan kita semakin menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Baik. Jika tidak ada maka kita akhiri. Kan keburu mau kajian di tempat lain, Masya Allah. Bismillah. Naam, jazakumullah khairan atas atas semangat dan keistiqomahan menghadiri kajian kita. Tentunya sangat banyak kekurangan. Jika ada masukan dan koreksi sangat dengan senang hati begitu saya terima dan saya dengarkan insya Allah. Dan tak lupa mengingatkan kembali untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penangkal dari turunnya azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Semalam banyak yang bermaksiat, maka kita harus memperbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa ta'ala tetap merahmati kita semuanya. Dari pendengar radio, Masya Allah. Bacaan Al-Fatihah yang dalam lafadz siratal ladzina an'amta alaihim sampai lafadz alaihim boleh berhenti apa enggak, Mas? Dipanggilnya Mas di sini.
Boleh berhenti apa enggak Mas? Apa diteruskan? Oke. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke. Siratal. Kita belum sampai situ masalah. Kita sesuai dengan kajian saja. Nah, insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga diberi waktu, diberi umur untuk bisa bersama-sama bermajelis di tempat kita ini. Baik. Nah, nggak apa-apa. Ana dipanggil Mas nggak apa-apa. Ana pernah waktu di pondok, ada wali santri datang. Wali santri sedang menjenguk anaknya. Kemudian ketemu, salaman, ngobrol, dan beliau nanya, antum ngabdi di SMP atau SMA? Jadi ana dikiranya masih pengabdian. Ada lagi yang lebih dari itu. Satu ketika ana khutbah di pondok kan, dan sedang banyak wali santri yang menjenguk. Setelah selesai khutbah, ada yang bertanya, antum kelas berapa kok sudah boleh khutbah? Ya alhamdulillah begitu. Ada lagi, ana lupa ketika khutbah di mana ya, lupa. Saya khutbah di luar pondok, lupa saya di mana. Biasa setelah khutbah ngobrol sama takmir masjid begitu kan. Terus ada ummahat yang masuk mengantarkan makan siang. Biasa mengantarkan, semuanya dikasih. Sudah dikasih, ummahatnya pergi. Terus datang lagi. Terus nanya, ustadznya mana kok nggak datang-datang? Ini makanannya sudah siap. Lah ini ustadznya di depan. Astagfirullah. Ya alhamdulillah. Ala kulli hal. Malah enak begitu, dianggap anak kecil jadi nggak ditanya macam-macam. Kalau kelihatan senior kan di mana-mana ditanya yang susah-susah begitu kan. Kalau kelihatan masih junior itu malah enak, nggak ditanya macam-macam. Baik, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.